semuanya, selamat datang kembali channel saya bersama dengan saya Evangelis Fili Tuuk. Selamat datang di channel Dikaya Sune. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, karena channel ini secara konsisten memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada Anda tanpa kompromi. Oke, hari ini saya mau bicara tentang pengajaran yang disampaikan oleh Insinyur Niko. Belum selesai kehebohan video Insinyur Niko beberapa bulan yang lalu tentang Tuhan juga berpesan berbahasa roh bisa meningkatkan imun tubuh. Dan sekarang beredar lagi satu video yang tidak kalah hebohnya. Jadi kalau dulu Insinyur Niko pernah bicara tentang bahwa dia katanya disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan bahwa lewat berbahasa roh bisa meningkatkan imun tubuh, walaupun kita tidak pernah dapatkan di dalam Alkitab perintah Tuhan seperti itu. Dan sekarang beredar lagi satu video yang menurut saya heboh juga, dan mungkin bagi orang yang tidak kritis terhadap tidak kritis untuk mempelajari firman Tuhan, ya mungkin ini biasa-biasa saja, atau ini mungkin menjadi hal yang dianggap benar karena orang tidak mempelajari dengan baik. Tetapi kalau bagi Anda yang meneliti firman Tuhan dengan baik, dengan seksama, apa yang menjadi penyataan Insinyur Niko dalam video ini patut Anda ragukan, karena sekali lagi dasar kita adalah Alkitab. Coba kita lihat video ini. Dalam acara The Trumpet Call tanggal 15 April 2020 yang lalu, Cindy Jacobs dan Chuck Pierce bernubuat untuk Indonesia. Cindy Jacobs bernubuat bahwa setelah COVID-19 ini selesai, Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus secara besar-besaran atas Indonesia, yaitu Pentakosta yang ketiga. Yaitu Pentakosta yang ketiga. Yaitu Pentakosta yang ketiga. Kalau Pentakosta yang pertama terjadi di kamar loteng di Yerusalem, Pentakosta yang kedua terjadi di Azusa Street, Los Angeles, maka Pentakosta yang ketiga terjadi di Indonesia. Terjadi di Indonesia. Terjadi di Indonesia. Haleluya. Oke, dalam pernyataan Insinyur Niko bahwa katanya ini adalah satu pernyataan yang sekali lagi kelihatannya dahsyat, hebat, luar biasa. Katanya lewat nubuatan seorang nabiah palsu bernama Cindy Jacobs, setelah masa COVID ini akan ada Pentakosta ketiga yang akan terjadi di Indonesia secara besar-besaran. Kemudian dia mencoba menggali, pertama Pentakosta pertama terjadi di Yerusalem, Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street di Amerika, dan Pentakosta ketiga katanya yang dahsyat itu akan terjadi di Indonesia. Saya berkata bahwa benar, Pentakosta pertama terjadi di Yerusalem dan tidak ada lagi Pentakosta yang lain. Dan sebenarnya begini, Hari Raya Pentakosta, kita mesti clear dulu. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya atau hari ke-50 setelah perayaan Paskah. Dan itu adalah perayaan orang Yahudi. Dan orang Yahudi kalau merayakan itu ya sesuai dengan hari atau 50 hari setelah perayaan Paskah. Kalau 14 bulan Nisan adalah perayaan Paskah, ya hitung saja 50 hari itu. Pada hari apa? Dan yang kedua, peristiwa pencurahan Roh Kudus itu dijanjikan oleh Alkitab itu terjadi 4 kali dan sudah digenapi semuanya. Yang pertama itu digenapi di mana? Yerusalem, Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Dan yang kedua di Samaria, Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 18. Yang ketiga di Yudea, di rumah Cornelius dalam Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Dan yang terakhir yaitu tempat yang mewakili tempat non-Yahudi, yaitu Efesus, terjadi dalam Kisah Rasul pasal 19 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Dan setelah peristiwa itu tidak ada lagi peristiwa pencurahan Roh Kudus. Oleh sebab itu peristiwa Azusa Street dan apalagi peristiwa di Indonesia yang diklaim oleh Insinyur Niko itu adalah peristiwa yang bukan dari Tuhan. Yang bukan dari Tuhan, artinya itu adalah peristiwa palsu. Ya, peristiwa yang dibuat-buat karena tidak tercatat di dalam Alkitab. Alkitab mencatatkan hanya 4 kali peristiwa dan semuanya sudah digenapi. Jadi ini merupakan nubuatan palsu yang disampaikan oleh nabi palsu. Sekarang tidak ada lagi jabatan nabi. Jadi Insinyur Niko, Anda
Coba pikirkan baik-baik sebelum menyatakan pengajaran. Jangan buat heboh, jangan buat kehebohan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak ada lagi peristiwa Pentakosta sekarang. Kemudian sekarang bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia? Kalau kita baca di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-13, di situ Alkitab mengajarkan bahwa pada saat percaya, semua orang yang menyatakan percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda milik. Dan ini sifatnya permanen selama dia tidak keluar dari iman, selama dia tidak menyangkal iman. Jadi peristiwa pencurahan Roh Kudus itu hanya terjadi pada saat itu, dan itu peristiwa yang sudah digenapi 4 kali digenapi. Dan 3 peristiwa sisanya bukan lagi peristiwa Pentakosta, karena peristiwa Pentakosta itu hanya terjadi 1 kali, yaitu dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kemudian 3 kali yang kesisa, 3 kali sisanya adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus yang menggenapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Jadilah saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria dan ujung bumi. Dan Efesus mewakili tempat di luar Yahudi, dan semuanya sudah digenapi. Dan sekarang sekali lagi kalau kita baca di dalam Alkitab bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan orang percaya, yaitu yang paling utama adalah dia memateraikan orang percaya sebagai tanda milik. Pada saat kapan? Pada saat dia percaya, dia akan menghibur, menyertai, memberikan penerangan, menuntun orang percaya, dan tidak ada lagi peristiwa pencurahan Roh Kudus. Jadi artinya, kalaupun Insinyur Niko dan koleganya mau mengheboh-hebohkan ada lagi pencurian Roh Kudus di Indonesia, artinya dalam pengertian peristiwa Pentakosta ketiga Indonesia, itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Jadi kita sebagai orang berhikmat harus melihat kembali ke dalam Alkitab. Apakah ini yang Alkitab ajarkan atau tidak? Kadang banyak orang sudah terlalu melihat kepada sosok pendeta, kemudian sudah tidak peduli lagi dengan Alkitab. Itu adalah satu kesalahan yang sangat fatal. Alkitab adalah dasar kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus sudah digenapi 4 kali, dan Pentakosta hanya 1 kali terjadi yang ada pencurahan Roh Kudusnya. Ya, kalau bagi orang Yahudi, mereka masih merayakan hari raya ke-50 setelah hari raya Paskah. Jadi mari kita pakai hikmat ini dengan baik. Tidak ada lagi peristiwa Pentakosta ketiga. Dulu yang kedua saja di Azusa Street itu adalah peristiwa yang palsu, tidak alkitabiah, apalagi sekarang yang di Indonesia. Salam Evangelis Filituk Maranatha.